Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1585. Pedang adalah hukum. Sang Mei tidak kembali ke rumah besar bersama Ye Guan, tetapi berkata dia ingin berjalan-jalan. Ye Guan tentu saja tidak khawatir tentang keselamatannya. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia. Yang membuatnya lebih kesal adalah bahwa Sang Mei meminjam sejumlah kristal roh asli darinya. Setelah Ye Guan kembali ke rumahnya, dia mengambil buku Hukum Ilahi dari kuil para dewa untuk dipelajari. Metode yang ilahi, legenda mengatakan bahwa hukum ini diturunkan atas kehendak Tuhan dan merupakan inti dari panteon asli. Pada awalnya, masing-masing panteon secara ketat mematuhi hukum ini, tetapi kemudian, seiring panteon tumbuh lebih besar dan kuat, penerapan hukum ini secara bertahap mulai mengendur. Ye Guan bisa mengerti ini. Dia sangat menguasai sejarah kuno dan tahu betul bahwa setiap kali tatanan baru didirikan, hukum selalu dihargai dan dihormati. Para pejabat ordo ini pada mulanya juga sangat jujur dan adil. Tetapi seiring berjalannya waktu dan orang-orang tersebut menikmati manfaat yang dibawa oleh kekuasaan, mereka akan terjerumus ke dalam korupsi dan mulai menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan kemudian menginjak-injak hukum. Ye Guan mengerti bahwa ini juga termasuk dalam Tao, hukum dunia. Ini sangat sulit untuk diubah. Dia pasti akan menghadapi masalah seperti ini di Akademi Guangxuan di masa mendatang. Dia sendiri punya beberapa ide tentang ini, tetapi tentu saja masih terlalu dini. Pada saat ini, Nan Xiao masuk dengan ekspresi agak jelek di wajahnya. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan menatap Nan Xiao. Melihat ekspresi Nan Xiao, dia menebak sesuatu dan bertanya, "Kakak Nan, apa tanda yang diberikan lelaki tua dari keluarga Jun kepadamu sebelumnya?" Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Perintah Tuhan." Ye Guan Dao, apakah dia dewa takdir? Nan Xiao mengangguk, ya. Saat dia berbicara, matanya menjadi suram. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang dalam keluarga Jun bisa menjadi dewa kehidupan. Ini sedikit mengejutkanku. Tapi jangan khawatir, saudara Ye. Dewa kehidupan hanya memiliki status khusus dan tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Urusanmu adalah urusanku, dan aku akan menangani masalah ini. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa selama kurun waktu ini, cobalah untuk tidak meninggalkan rumahku, karena aku khawatir keluarga Jun akan putus asa dan membunuhmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Nan Xiao menambahkan, "Saya akan mengurus masalah ini. Saya masih punya beberapa teman selama bertahun-tahun." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Metode yang ilahi. Ye Guan menatap buku Hukum Ilahi di tangannya. Setelah terdiam sejenak, ia mulai membaca. Xiaota tiba-tiba berkata, "Kamu jauh lebih tenang dan lebih rendah hati sekarang daripada sebelumnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sewaktu muda, aku tidak bisa melepaskan kesombonganku. Aku tidak bisa menurunkan harga diriku. Aku menolak menundukkan kepala atau membungkukkan punggungku. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati ketika aku tidak setuju dengan seseorang. Kemudian aku menyadari bahwa seringkali kesombongan dan keangkuhan akan membawa bencana. Hanya dengan bersikap rendah hati, kita bisa melangkah jauh." Setelah terdiam sejenak, Xiaota berkata, "Bagaimana jika hukum ilahi tidak berpihak padamu?" Ye Guan tersenyum tipis. "Kalau begitu pedangku adalah hukum." Rumah Jun, di aula,
Junyu duduk di kursi pertama. Pada saat ini, semua orang kuat keluarga Jun telah berkumpul di satu aula. Jun Buki yang mukanya ditampar, sedang berlutut di aula, tatapan matanya tampak sangat suram. Junyu menatap Jun Buki, apakah kamu tahu kamu salah? Jun Buki tidak berani menatapnya, menundukkan kepalanya, dan berbisik, aku tahu aku salah. Junyu bertanya, ada apa? Jun Buki berkata, kamu seharusnya tidak bermain dengan wanita. Salah, Junyu menatap Jun Buki. Tidak salah bermain dengan wanita, dan tidak salah bersikap romantis. Jika kamu punya uang, kamu harus bermain. Apa salahnya seorang pria dari keluarga Junku bermain dengan beberapa wanita? Jun Buki tertegun. Junyu menatap Jun Buki, kesalahanmu adalah kau tidak bisa membedakan wanita mana yang bisa kau ajak bermain dan wanita mana yang tidak bisa kau ajak bermain. Kamu tidak diam. Junyu berkata perlahan, di dunia ini, 90% wanita dapat dipermainkan dengan uang, dan 10% sisanya membutuhkan kekuatan dan kekuasaan tertinggi. Namun, Anda tidak dapat membedakan wanita mana yang pertama atau yang terakhir. Apa gunanya mempertahankan mereka? Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam di sampingnya melambaikan lengan bajunya. Mendesis, mata Jun Buki tercongkel, dan dia meratap. Di dalam aula, semua orang tampak tenang. Jelaslah bahwa mereka sudah lama terbiasa dengan metode kejam Junyu. Jun Buki gemetar ketakutan. Di seluruh keluarga Jun, dia takut pada semua orang kecuali saudara perempuannya, dan dia takut padanya sejak dia masih kecil. Karena hanya dia yang tahu betapa kejam dan tak berperasaannya saudari ini. Awalnya dia punya kakak laki-laki. Tapi kemudian kakak laki-laki itu memprovokasi dia. Dan kemudian yang tersisa baginya hanyalah kakak perempuannya. Junyu mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyeruputnya. Lalu dia berkata, jangan takut, kamu tidak harus mati sekarang, turunlah dan sembuhkan lukamu. Setelah sembuh, kamu bisa makan dan berhubungan seks. Jun Buki sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Tetua Junkuan di sampingnya buru-buru berkata, mengapa kamu tidak segera turun? Jun Buki sadar kembali dan segera mundur. Pada saat ini, semua tetua di aula sudah mengerti maksud Junyu. Biarkan saja Jun Buki makan dan berfoya-foya sesuka hatinya. Artinya, keluarga Jun harus berhadapan langsung dengan pendekar pedang dan wanita itu. Apakah kamu tidak ingin mengatur keluargaku berdasarkan hukum? Biar saya tunjukkan, orang-orang di keluarga Jun saya melanggar hukum namun masih bebas. Andalah orang yang tepat. Setelah menyadari hal ini, semua orang kuat di keluarga Jun merasa terinspirasi dan sangat bahagia. Junyu melirik semua orang dan berkata, para tetua, kalian dapat mengatakan apapun yang kalian inginkan. Tetapi setelah hari ini, jangan katakan apapun. Tetua yang tenang dan kalem itu berkata dengan suara yang dalam. Dilihat dari kata-kata dan tindakan mereka, pria dan wanita itu jelas bukan orang biasa. Junyu mengangguk, tentu saja dia bukan orang biasa. Jika dia orang biasa, bagaimana mungkin dia berani membunuh seseorang di pusat perbelanjaan Junku? Jika dia orang biasa, bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang yang dicalonkan sebagai dewa utama melindunginya seperti ini? Sang tetua agung ragu-ragu sejenak, lalu mendesah pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jun Kuan berkata dengan dingin, kita semua mengerti apa yang dimaksud bos. Menghadapi keberadaan yang tidak dikenal seperti itu, tentu saja tidak tepat untuk gegabah menjadikannya musuh. Namun, keluarga Jun saya bersedia menundukkan kepala dan menjadikan masalah ini masalah kecil. Tetapi wanita itu tidak setuju. Itu benar-benar mempermalukannya.
Mendengar ini, semua orang kuat di keluarga Jun mengangguk, terbakar amarah. Seorang tetua berkata dengan marah, keluarga Junku bersedia meminta maaf dan memberi kompensasi. Tetapi wanita itu tetap tidak mau melakukannya. Sungguh lelucon, apakah dia ingin keluarga Junku membunuh salah satu dari kami dan kemudian bersujud padanya untuk mengakui kesalahannya? Apakah dia pikir dia adalah dewa? Semua tetua mengangguk, menandakan mereka bisa melakukannya. Jika kita mundur saat ini, kita akan ditertawakan orang lain. Tetua Agung Jun Yan berkata dengan suara yang dalam, asal-usul pria dan wanita yang tidak diketahui itu adalah masalah. Tetapi prioritas utama kita adalah menangani Nan Xiao terlebih dahulu. Bagaimanapun, Nan Xiao berasal dari kuil para dewa. Pantheon, semua orang terdiam. Ini resmi. Meskipun keluarga Jun kaya dan berkuasa, mereka tentu tidak dapat melakukan pembunuhan secara langsung. Karena semua orang tahu bahwa selama keluarga Jun berani membunuh Nan Xiao, itu sama saja dengan melewati garis merah Pantheon, dan Pantheon tidak akan pernah mengizinkannya. Jun Yu tiba-tiba berkata, pembunuhan adalah cara yang tercela. Bukankah perwira takdir ini memandang rendah para pebisnis? Kalau begitu, biarkan dia melihat kekuatan para pebisnis. Jun Yan berkata, patriark muda berarti. Jun Yu berkata perlahan, berapa banyak pejabat yang pantatnya bersih? Bahkan jika pantatnya bersih, dia telah menangani begitu banyak kasus selama bertahun-tahun. Apakah semuanya adil dan bersih? Luncurkan serangan opini publik. Jika ada masalah, publikasikan masalahnya. Jika tidak ada masalah, maka ciptakan beberapa masalah untuknya. Jun Yan berkata dengan serius, pejabat setingkatnya memiliki hak untuk membatasi ucapan. Jun Yu berkata dengan tenang, bukankah itu benar? Jun Yan sedikit bingung. Jun Yu berkata, dia membatasi opini publik di Pantheon Utara. Jadi kita akan menciptakan opini publik di Pantheon Selatan, Pantheon Timur, Pantheon Barat, dan Pantheon Tengah. Bisakah tangan Nan Xiao menjangkau Pantheon lain? Jun Yan memikirkannya, lalu berkata, itu bisa saja dilakukan. Tetapi jika memang demikian, maka kita benar-benar akan berperang sampai mati. Jun Yu menatap Jun Yan, ini pertarungan sampai mati. Jun Yan terdiam, Jun Yu melanjutkan, biarkan orang-orang kita mulai bekerja. Jun Kuan tiba-tiba bertanya, bisakah ini membunuh bajingan itu? Jun Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, setidaknya kita bisa membuatnya terlihat buruk dan menempatkannya dalam masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, kita juga harus melihat bagaimana para dewa di atas memperlakukannya dan keluarga Jun kita. Jun Yan mengangguk, saya mengerti. Jun Yu perlahan menutup matanya. Tentu saja, untuk menciptakan efek opini publik yang besar, kita perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tetua Agung, Anda harus menangani masalah ini sendiri. Jangan menghemat uang. Pekerjakan lebih banyak penulis, dan biarkan mereka berbaur dengan orang banyak untuk membalikkan keadaan sebanyak mungkin. Jun Yan mengangguk, ini mudah dilakukan, keluarga Jun kita tidak punya apa-apa selain uang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur. Keluarga Jun tidak diragukan lagi bersatu. Setelah memutuskan untuk menyerang, seluruh keluarga Jun mulai beroperasi. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan untuk mengoperasikan kerajaan bisnis sebesar itu. Hanya dalam satu hari, beberapa pendapat muncul di kota Dewata. Apakah kamu sudah mendengar? Keluarga Jun dan pejabat Nan Xiao Si Ming sedang bertarung. Tentu saja aku mendengarnya.
Ku dengar itu terjadi karena seorang pendekar pedang bernama Ye Guan dan seorang wanita sedang membeli barang di pusat perbelanjaan Haohan dan tidak mau membayar. Mereka kebetulan bertemu dengan Jun Buqi, putra keluarga Jun. Jun Buqi mencoba menghentikan mereka, dan keduanya menjadi sangat marah hingga menyerang dan membunuh para pengawal keluarga Jun. Ya ampun, ternyata ada hal seperti itu. Pendekar pedang bernama Ye Guan dan wanita itu sangat sombong dan mendominasi. Apakah mereka masih memiliki kekuatan sihir di mata mereka? Ceka, kamu tidak tahu ini, kan? Apa kamu tahu mengapa mereka berani bersikap sombong? Karena orang di belakang mereka adalah pejabat takdir Nan Xiao. Ku dengar Nan Xiao dan Ye Guan benar-benar berselingkuh. Persetan, bab 1586, jujur dan licik. Di Jun Mansion, di aula samping, Zonggu berdiri di depan Jun Yu. Walaupun dia berusaha untuk tetap tenang, tapi dalam lubuk hatinya dia masih merasa sedikit takut, karena dia tidak tahu mengapa nona tertua keluarga Jun mencarinya. Jun Yu tiba-tiba bertanya, tahukah kamu mengapa kamu bisa bertahan? Hati Zonggu tiba-tiba hancur. Jun Yu berkata, karena kamu menghentikan Jun Buqi dari melakukan hal-hal bodoh 2 kali. Zonggu buru-buru berkata, sebagai seorang teman, inilah yang harus aku lakukan. Jun Yu menatap Zonggu, apakah kamu tidak ingin keluarga Zong bangkit? Aku memberimu kesempatan sekarang, itu tergantung pada apakah kamu berani atau tidak. Zonggu sedikit bingung. Jun Yu berkata, pergilah temui Tuan Ye. Zonggu menyipitkan matanya sedikit, kau ingin aku mendekatinya? Jun Yu berkata, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang bodoh, perlu orang pintar untuk melakukannya. Zonggu tetap diam. Jun Yu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di depan Zonggu. Ini adalah informasi dari Tuan Ye. Zonggu mengambilnya dan melihatnya. Tidak ada apapun dalam gulungan itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Jun Yu dengan bingung. Jun Yu berkata perlahan, hanya ada satu penjelasan mengapa tidak seorang pun di keluarga Junku dapat menemukan informasi apapun. Dia berasal dari peradaban luar, dan hanya sistem intelijen kuil para dewa yang dapat mengetahui tentang peradaban luar. Aku telah meminta seseorang untuk melakukan ini. Sekarang, aku harap kamu dapat mendekati Tuan Ye ini dan melihat orang seperti apa dia. Zonggu menatap Jun Yu, bisakah aku menolak? Jun Yu mengangguk, baiklah, Xiao Yu, antarkan Tuan Zong pergi. Begitu kata-kata itu terucap, seorang wanita keluar, itu Xiao Yu. Wajah Xiao Yu sepucat kertas. Melihat kejadian ini, Zonggu menghela napas dalam hatinya, Nona, meskipun saya telah menggunakan beberapa cara, saya tidak pernah menyakiti keluarga Jun. Bahkan ketika berbisnis, saya tidak pernah merugikan kepentingan keluarga Jun. Mohon periksa ini dengan jelas. Jun Yu berkata dengan tenang, itulah sebabnya kalian berdua masih hidup sampai sekarang. Zonggu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak mengenal kedua orang itu. Tetapi dilihat dari kata-kata dan tindakan mereka, mereka jelas bukan orang biasa. Mereka berdua memiliki temperamen, yaitu temperamen seorang atasan, dan perilaku mereka agak aneh. Mereka membuatku merasa bahwa mereka sedang melakukan semacam eksperimen. Jun Yu menatap Zonggu dan tidak mengatakan apapun. Zonggu mendesah dalam hatinya. Dia tentu saja tidak ingin terlibat dalam pusaran ini. Tidak peduli apakah itu keluarga Jun atau kedua orang itu. Mereka bukanlah orang yang mampu dia provokasi. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Tetapi dia melihat makna lain di mata Jun Yu. Keluarga Jun tidak punya pilihan. Jun kamu juga tidak punya pilihan.
Jika keluarga Jun benar-benar menghukum Jun Buki dan Jun Kuan dengan keras serta mengubur kepala mereka di lumpur, niscaya ini akan menjadi pukulan yang fatal bagi prestise keluarga Jun. Tahukah Anda, keluarga Jun adalah pemimpin sejumlah kamar dagang. Jika mereka melakukan ini, apakah mereka masih punya wajah? Terlebih lagi, jika putri sulung keluarga Jun benar-benar ingin membunuh Jun Buki demi kekuasaan kerajaan karena orang luar, dia pasti akan terasing dari klannya sendiri. Pada saat itu, keluarga Jun bahkan mungkin terjerumus dalam pertikaian sipil, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan hancur. Jika situasinya terbalik, karena klannya lah yang berkuasa di keluarga Jun, dia tidak punya pilihan lain. Aku bisa menundukkan kepalaku, bahkan berlutut untukmu. Tetapi maaf, itu mengharuskanmu lebih kuat dariku. Sampai-sampai itu membuatku putus asa. Zonggu mengumpulkan pikirannya dan berkata, jika aku pergi ke mereka sekarang, mereka akan curiga. Melihat Zonggu tidak mengatakan omong kosong lagi, Junyu mengangguk sedikit, dan niat membunuh di matanya perlahan surut. Kamu dapat membawa beberapa rencana keluarga Junku bersamamu, sehingga itu akan menunjukkan ketulusan. Zonggu menatap Junyu. Aku hanyalah bidak catur dalam permainan yang dimainkan oleh Nona. Bisakah kau berjanji bahwa tidak peduli apakah aku hidup atau mati pada akhirnya, aku tidak akan melibatkan Xiao Yu dan keluarga Zong? Xiao Yu menundukkan kepalanya, tangannya sedikit gemetar. Junyu mengangguk. Aku bisa memberimu janji ini, hidup atau mati, tidak masalah. Tetapi syaratnya adalah kamu harus patuh. Zonggu mengangguk. Saya mengerti. Junyu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan Zonggu. Ini adalah beberapa rencana yang sedang dilaksanakan oleh keluarga Jun. Kau bisa menceritakannya padanya. Dia akan mempercayaimu. Zonggu mengambil gulungan itu dan bertanya, mengapa kamu tidak menghubungi Nan Xiao atau wanita itu? Tapi Ye Guan? Junyu berkata dengan tenang, dia adalah seorang kultivator pedang. Zonggu sedikit bingung. Junyu berkata, penggarap pedang adalah orang yang lugas dan punya sedikit trik. Zonggu mengangguk. Saya mengerti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Zonggu pergi, Junyu memandang Xiao Yu yang berdiri di sampingnya, dan Xiao Yu segera berlutut. Junyu berkata, katakan padaku, apa yang dilakukan tuan tua klan ini barusan? Apakah dia benar-benar peduli padamu? Atau apakah dia hanya ingin menunjukkan kebenarannya di hadapanku? Xiao Yu ragu sejenak, lalu berkata, apapun tujuan Tuan Zonggu, setidaknya dia mengubah nasibku dan nasib saudaraku. Tindakannya benar-benar menguntungkanku. Bagi orang-orang kecil seperti kami, ini sudah merupakan bantuan yang besar. Adapun hal-hal lain itu tidak lagi penting bagiku. Junyu mengangguk pelan. Jarang sekali kau bisa berpikir seperti ini. Turunlah. Xiao Yu membungkuk hormat lalu melangkah mundur. Junyu datang ke pintu masuk aula. Dia menatap ke langit. Di sana ada awan putih yang mengambang. Dia nampaknya sedang menunggu sesuatu. Setelah waktu yang lama, ruang di depannya bergetar sedikit. Lalu sebuah gulungan perlahan melayang keluar. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh, Ye Guan. Jadi begitulah. Awalnya hanya ada 50% peluang menang. Tapi sekarang, menjadi 100%. Ketika opini publik di kota itu tumbuh semakin kuat, situasinya menunjukkan tanda-tanda semakin tidak terkendali. Rumah Sima, di aula, Nan Xiao sedang duduk di kursi. Tidak jauh di depannya adalah para pengawas Siming Mansion. Pada saat ini,
Semua pengawas memiliki wajah muram dan niat membunuh di mata mereka. Nan Xiao, sang pemimpin, tampak tenang. Ia memandang semua orang di lapangan dan bertanya, "Bagaimana menurut kalian, saudara-saudara?" Seorang pengawas keluar dengan ekspresi muram di wajahnya. Rumor-rumor yang tidak jelas di luar sana itu jelas-jelas berasal dari keluarga Jun. Kita sebaiknya langsung saja kejar keluarga Jun. Keluarga Gan Jun, seseorang segera menanggapi, dan tak lama kemudian semakin banyak orang yang menanggapi. Kapan Siming Mansion diganggu seperti ini, kita perlu berpikir panjang dan keras. Namun, pada saat ini, seorang pengurus tiba-tiba berkata, keluarga Jun tidak sesederhana yang kita kira. Karena mereka berani menyerang bos secara terbuka, tidak diragukan lagi bahwa mereka pasti telah melakukan persiapan yang matang. Jika kita bertindak gegabah sekarang, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka dan jatuh ke posisi pasif. Pengawas yang berbicara pertama berkata, "Apakah kita akan duduk saja di sana dan menunggu kematian? Saya sarankan kita melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap keluarga Jun. Mereka menjebak kita tanpa bukti, jadi mereka hanya bisa menjebak kita. Namun jika kita menjebak mereka, kita juga bisa menemukan bukti bahkan tanpa bukti. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa." Itu masuk akal. Seorang manajer langsung setuju, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus melawan, kalau tidak orang lain akan berpikir bahwa kita, Siming Mansion, mudah diganggu. Kumpulkan orang-orang, bunuh mereka segera dan gali kuburan leluhur mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, "Tidak." Semua orang memandang orang tua itu. Orang tua itu adalah Song Ji, jaksa di Siming Mansion. Semua orang memanggilnya Lao Ji. Dia adalah orang kedua yang memegang komando, memiliki banyak pengalaman, bertindak dengan tenang, dan sangat dihormati oleh semua orang di Siming Mansion. Nan Xiao juga menatap Song Ji. "Pak Tua Ji, kau duluan saja." Si Tua Ji mengangguk. Itu urusan mereka jika pengusaha melanggar hukum. Tetapi sebagai lembaga penegak hukum, kita tidak boleh melanggar hukum dengan sengaja. Karena begitu kita melanggar hukum dengan sengaja, sifat masalahnya benar-benar berbeda. Selain itu, begitu mereka mendapatkan ini dan mengungkapnya, itu akan menjadi pukulan yang fatal bagi kita. Jika itu adalah pengusaha biasa, kita tentu memiliki sarana untuk mencekik mereka dan menghentikan mereka berbicara. Tetapi jangan lupa, kita sekarang menghadapi keluarga Jun. Kita tidak memiliki cara untuk mencekik mereka. Semua orang terdiam. Old Ji melanjutkan. Juga, tindakan keluarga Jun sekarang berarti bahwa mereka ingin bertarung sampai mati bersama kita. Atas perilaku mereka, yang bisa kita lakukan hanyalah tetap tidak berubah dalam menghadapi perubahan. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Seorang pengurus berkata dengan suara berat, "Pak Tua Ji, apakah maksudmu kita tidak boleh melakukan apapun?" Lao Ji mengangguk, "Tidak melakukan apapun." Sang pengurus bingung, "Mengapa?" Setelah terdiam cukup lama, Lao Ji perlahan mengucapkan dua kata, "kemarahan publik." Kemarahan publik? Semua orang bingung. Seorang yang bertanggung jawab tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Saya mengerti apa yang dimaksud Lao Ji." Maksud Lao Ji adalah keluarga Jun menjebak kita secara terang-terangan dan menyiramkan air kotor ke Departemen Penegakan Hukum saya. Mereka tidak hanya menantang otoritas Siming Mansion kita, tetapi juga menantang otoritas seluruh Pantheon. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti, hak adalah yang tertinggi. Bagaimana kita bisa membiarkan pengusaha memprovokasi kita? Lao Ji melanjutkan,
Yang seharusnya dilakukan bos sekarang adalah tidak membuktikan diri. Karena begitu kita membuktikan diri, kita akan jatuh ke dalam situasi pasif yang tak terbatas dan akan dipimpin oleh keluarga Jun. Oleh karena itu, yang seharusnya dilakukan bos sekarang adalah segera pergi ke Dewa Master Eksekutif dan melaporkan semuanya kepadanya. Jangan menyembunyikan apapun. Seorang pengawas tiba-tiba berkata, tetapi jika kita tidak melawan, opini publik akan semakin membesar. Lao Ji melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, pendapat publik akan berdampak besar pada pejabat biasa Pantheon. Tetapi untuk level bos, dampaknya dapat diabaikan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa bos harus mendapatkan kepercayaan dari Dewa Utama Eksekutif dan Dewa Utama. Pada titik ini, dia melihat beberapa manajer masih khawatir. Jadi dia menambahkan, kalian masih muda dan tidak mengerti. Selama para Dewa Utama di atas mempercayai Bos Xiao, kebenaran atau kepalsuan dari apa yang disebut opini publik di bawah sama sekali tidak penting. Untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak memiliki pengaruh yang baik. Apa yang disebut suara rakyat hanya berguna ketika para petinggi membutuhkannya. Jika para petinggi tidak membutuhkannya, tidak ada gunanya bagi mereka untuk berteriak sekeras-kerasnya. Setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sudah cukup, saudara-saudara, jangan sebarkan lagi. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jitua bersambung.